mata itu melotot sebesar bola kasti sambil ngeliatin tuh. Kamu kemana mas? Kalau ke arah sini, ini tempat lain. Hati kamu bersih mas. Kamu gak bisa masuk ke wilayah sini. 5 rekannya yang ketika melakukan pendakian menuju puncak, itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Marhaban, ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat untuk mensucikan diri dari segala dosa. Mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan ibadah puasa. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan sebuah cerita dari jihad ketika melakukan pendakian Gunung Semeru pada tahun 2014. Sebelum masuk ke cerita, gue pengen kasih tahu nih teman-teman semua. Cari kebutuhan hoodie, ya hoodieku aja. Karena di samping kualitasnya juga bagus atau bahannya juga nyaman, harganya juga sangat terjangkau. Dan teman-teman semua bisa dapetin di Lazada, Tokopedia, Shopee, serta Instagram hoodieku. Dan hoodieku juga ngeluarin produk barunya. Kalian bisa langsung aja cek di Instagramnya. Serta hoodieku juga lagi ada event nih dari tanggal 26 April sampai dengan tanggal 9 Mei di Green Galaxy Park Bekasi, dan diskon sampai dengan 50%. Sebentar lagi kan mau lebaran ya. Untuk teman-teman semua yang mau ngirim hampers, hoodieku juga bisa menjadi salah satu solusinya. Karena ketika teman-teman semua membeli produk hoodieku, free box seperti ini, free pita, serta free kartu ucapan, dan juga bisa COD serta gratis ongkir. Kita langsung masuk ke ceritanya. Gunung Semeru sendiri berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berada di Malang, Jawa Timur ya. Gunung yang tenar akibat sebuah film ini menjadi salah satu lah para favorit para pendaki gitu. Dan Mahameru adalah dataran tertinggi di Pulau Jawa. Maha itu artinya megah dan Meru itu artinya gunung gitu dalam bahasa Jawanya ya. Dan terletak di puncak Gunung Semeru itu dengan ketinggian 376 mdpl. Pada kesempatan kali ini gue akan membawakan sebuah cerita dari jihad ketika melakukan pendakian Gunung Semeru bersama 6 rekannya di tahun 2014. Pada pendakian ke Gunung Semeru itu tidak ada rencana atau nggak ada niatan nih, akan tetapi rekan-rekan rumah itu ngajak jihad ini untuk tergabung gitu dalam pendakiannya. Singkat cerita, jihad ini bersama rekannya melakukan pergerakan nih dari stasiun Senen menuju stasiun Malang menggunakan kereta api Matarmaja. Sekitar 16 jam lamanya di kereta api ekonomi Matarmaja itu, sampailah keesokan harinya di stasiun Malang di jam 9 pagi. Suasana pada saat itu stasiun Malang rame ya. Dan terlebih lagi ketika kita keluar dari stasiun Malang, itu banyak sekali tuh yang nawarin jasa akomodasi untuk mengantarkan para wisatawan ini ke berbagai tempat wisata yang berada di kota Malang itu. Saat itu rombongan jihad mengisi perut terlebih dahulu atau sarapan lah, yang berada di seberang atau depan stasiun Malang tuh. Dan ada beberapa rekannya juga untuk mencari charteran angkot lah. Singkat cerita, selesai makan, akhirnya rombongan jihad ini mulai pergerakan ya. Dari stasiun Malang berarti ke Pasar Tumpang dan menggunakan angkot itu sekitar bayarnya 10.000 per orang. Tak butuh waktu yang lama, sekitar 30 menit, akhirnya mereka sampai nih di Pasar Tumpang di jam 11 siang. Pasar Tumpang ini merupakan area transit ya para pendaki yang nantinya harus menggunakan jasa jeep nih menuju ke base camp Ranupani.
Singkat cerita, di jam 12 siang itu setelah selesai packing ya dan lain-lain, akhirnya mereka ini melanjutkan menggunakan jeep itu menuju ke Ranupani. Dan kebetulan ada 4 pendaki ya asal Solo yang bareng ngikut di jeepnya tuh. Jadi satu jeep ini terisi oleh 10 orang. Lumayan murah juga kan untuk patungan biaya jeepnya. Lama perjalanan dari Pasar Tumpang menuju Ranupani itu sekitar 2 jam lebih dengan rute menanjak. Memasuki gerbang pertama, kita akan disuguhi pemandangan jurang nan indah tuh. Sekitar 2 jam lebih dengan rute menanjak ya. Memasuki gerbang pertama, kita akan disuguhi ya dengan pemandangan jurang nan indah tuh di sebelah kanan, dan Bromo itu berada di sebelah kiri. Nah, di sini mereka ini sempat berhenti ya. Untuk apa sih? Ya, untuk beristirahat sebentar lah dan melihat pemandangan tuh. Sekitar jam 3 sore ya, rombongan jihad ini tiba di pos Ranupani. Pos Ranupani ini berada di ketinggian sekitar 2100 mdpl atau meter di atas permukaan laut ya. Dan udara dingin itu mulai begitu terasa tuh. Kabut tipis juga menutup ya beberapa bagian atau beberapa wilayah di daerah Ranupani. Di pos Ranupani ini setiap pendaki harus melengkapi dokumen-dokumen persetujuan tuh. Seperti apa sih? Ya, seperti fotokopi identitas, terus checklist perlengkapan, terus juga ada namanya surat sehat ya. Intinya itu adalah mengurus simaksi lah, seperti itulah. Serta briefing terlebih dahulu saat itu. Dalam briefing tersebut, mereka ini harus mengikuti sosialisasi ya tentang Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang diadakan oleh para relawan Semeru ya di Information Center tuh. Pihak relawan ini menjelaskan ya bagaimana SOP yang baik dan benar gitu. Bagaimana jalurnya, pendakian dan jarak tempuhnya serta bahaya-bahaya atau resikonya. Karena antrian cukup panjang ya, akhirnya mereka ini mulai pergerakan atau pendakian itu sekitar jam 5 sore. Trek dari base camp Ranupani ini ke pos 1, jalurnya itu datar ya, dan masih berkonblok tuh. Di sini masih bisa melihat perkebunan warga di sepanjang perjalanan, dan sekitar 90 menit lah sampailah di pos 1 Landengan Jowo. Di situ mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak tuh, untuk melepas lelah. Setelah dirasa istirahat ini sudah cukup lah ya, mereka ini melanjutkan kembali ke pos berikutnya. Dari pos 1 Landangan Jowo menuju pos 2 atau Watu Rejeng ya. Treknya ini sudah mulai memasuki hutan. Meski sudah memasuki hutan, namun jalur ini masih bisa kategorikan jalur yang datar lah gitu. Sampai sekitar 1 jam sampailah di pos 2. Karena hari ini udah larut malam ya, dan suhu juga udah dingin, akhirnya rombongan jihad ini hanya beristirahat di Watu Rejeng sekitar 5 menit aja tuh. Sampai akhirnya mereka melanjutkan kembali ke pos berikutnya. Singkat cerita, sekitar 2 jam pergerakan, tepatnya di jam setengah 10 malam. Akhirnya rombongan jihad ini sampai di Ranukumbolo. Ranukumbolo adalah sebuah danau, sesuai dengan namanya ya. Ranu itu dalam bahasa Jawa berarti danau, sedangkan Kumbolo berasal dari sebuah legenda. Meski airnya sangat jernih, pengelola Taman Nasional Gunung Semeru tidak memperbolehkan siapapun untuk mandi di sana. Di Ranukumbolo sudah banyak sekali tenda berdiri ya, dan setelah tenda itu berdiri, akhirnya mereka ini semua masuk ke dalam tenda masing-masing untuk mengganti pakaian hangat lah. Setelah itu mereka masak-masak dan di jam 11 malam memutuskan untuk tidur. Singkat cerita, pagi tiba nih. Suhu saat pagi itu sangatlah dingin ya. Akan tetapi rasa dingin itu terbayar oleh munculnya matahari di sela-sela bukit Ranukumbolo tuh. Sampai akhirnya rombongan jihad ini mulai masak dan ada beberapa yang packing perlengkapan lah. Tak terasa waktu menunjukkan di jam 10 pagi. Saat itu rombongan jihad mulai pergerakan lagi ya, atau melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya. Dari Ranukumbolo, setiap pendaki ini tentunya harus melewati sebuah tanjakan yang terkenal dengan julukan Tanjakan Cinta. Sebutannya sendiri memang unik gitu. Penamaan Tanjakan Cinta sendiri berdasarkan sebuah mitos, yaitu jika kita melewati Tanjakan Cinta sambil membayangkan orang yang kita cintai tanpa menoleh ke belakang gitu, kelak ia akan menjadi pasangan hidup kita gitu. Mitosnya seperti itu. Kita balik lagi ke ceritanya nih. Tak butuh waktu yang lama, sekitar 1 jam ya pergerakan dari Ranukumbolo,
akhirnya sampai di pos Oro-Oro Ombo. Oro-Oro Ombo ini merupakan sebuah lahan ya, luas dan banyak tumbuhan lavender tuh, yang tingginya setinggi orang dewasa lah atau manusia dewasa. Di pos Oro-Oro Ombo ini mereka gunakan untuk beristirahat, serta nggak lupa juga untuk mengabadikan momen lah atau foto-foto tuh. 30 menit berlalu di Oro-Oro Ombo, akhirnya mereka mulai pergerakan kembali tuh menuju ke pos berikutnya. Singkat cerita aja nih ya, sekitar 1 jam perjalanan gitu. Akhirnya rombongan jihad ini sampai tuh di pos Cemoro Kandang. Ketika sampai di pos Cemoro Kandang, teman si jihad ya, yang bernama Ari ini mulai ngeluh. Keluhan ini dirasakan di bagian kaki ya dan bagian pundak. Akhirnya memutuskan untuk beristirahat lebih lama ya di pos Cemoro Kandang ini sambil menunggu kondisi Ari ini agar lebih baik. 1 jam berlalu di pos Cemoro Kandang, akhirnya rombongan jihad ini meneruskan perjalanan lagi ke pos berikutnya. Tak butuh waktu yang lama tuh, sekitar 45 menit, akhirnya dia sampai di pos Kalimati. Kalimati ini merupakan lokasi terakhir mendirikan tenda ya, dan di Kalimati ini juga lahannya cukup luas dan langsung ngeplong tuh ke arah puncak Semeru. Di sini rombongan jihad langsung mendirikan tenda ya, dan memilih lebih awal gitu untuk tidur atau beristirahat lah gitu, karena di tengah malam nanti mereka harus sudah melakukan pergerakan ke arah puncak Semeru. Singkat cerita aja, karena tidak ada kejadian apa-apa atau hal-hal di luar batas nalar lah, alarm HP Ari ini bunyi tuh di jam 10 malam. Langsunglah membangunkan rekannya dan mulai memasak saat itu juga. Tepat di jam setengah 12, rombongan jihad ini mulai pergerakan ke arah puncak Semeru. Suhu saat itu lumayan dingin dan treknya itu udah nanjak ya, curam, dan masih terdapat pepohonan itu di kanan kiri jalur itu. Singkat cerita, sebelum memasuki batas vegetasi ya, tepatnya di pertengahan, si Ari ini ngeluh lagi tuh, dan keluhannya itu sama, yaitu kaki sebelah kanan lagi dan lagi tuh mengalami sakit. Dan si jihad ini langsung ya mengoleskan hot cream di kakinya Ari itu sambil duduk, dan tiba-tiba ada cahaya merah seperti mata tuh tepat berada di pundak sebelah kanannya si Ari. Pada saat itu jihad ini langsung mengalihkan pandangannya atau headlampnya itu ke arah bawah. Karena rasa penasaran si jihad ini tinggi, dia nengok lagi tuh ke arah pundak si Ari. Dan ternyata mata itu melotot sebesar bola kasti sambil ngeliatin tuh. Gak lama kemudian kaki Ari ini mulai membaik ya, dan melanjutkan perjalanan lagi tuh. Dan keganjilan gak hanya sampai di situ aja. Ketika sampai di batas vegetasi atau kelik tuh ya, tiba-tiba kaki kanan Ari ini gak bisa digerakin tuh. Dan saat itu Ari mengambil keputusan untuk turun lagi ke Kalimati sambil ditemenin sama si Tegar rekannya. Berarti sisa di atas itu menuju puncak itu berarti si Jihad, Ica, Samsul, dan juga si Bewo yang masih memutuskan untuk melanjutkan ke arah puncak Semeru. Tiba-tiba si Jihad nih seperti dibangunin dan ada teriakan awas batu. Saat itu Jihad langsung bangun dan loncat ke arah kanan jalur tuh. Dan ketika melihat ke arah kiri, Jihad ini melihat surau dan jaraknya itu sangat dekat gitu. Karena kondisi Jihad ini haus dan air yang dibawa oleh 3 rekannya yang duluan. Akhirnya Jihad ini mendekati ke arah surau. Karena kenapa? Karena di depan surau itu terdapat keran kecil. Sekitar 10 meter lagi, posisi Jihad mendekati keran kecil itu yang berada di depan surau itu. Jihad ini tarik oleh orang seperti pendaki dan bilang tuh, "Mas, itu blank 75" gitu. Langsung Jihad ini langsung bisa dibilang langsung jatuh dan langsung istighfar. Karena kenapa? Karena dijelaskan oleh pendaki yang narik Jihad itu bahwa itu adalah nggak ada apa-apa tuh. Atau bisa dibilang yang dilihat Jihad itu ternyata bukan surau, melainkan blank 75. Saat itu juga Jihad mencoba menenangkan diri ya, membaca sholawat, membaca ayat-ayat kursi, entah itu surat-surat dari Al-Quran lah ya, suci Al-Quran. Akhirnya pendaki yang narik Jihad ini memutuskan untuk duluan tuh. Berarti Jihad ini kondisinya sendiri, karena 2 rekannya turun ke bawah, sedangkan 3 rekannya itu memutuskan untuk duluan. Singkat cerita, sekitar 10 menit meninggalkan lokasi dia melihat surau.
Jihad ini seperti jalannya merangkak. Dan saat itu juga ketika dia menoleh ke arah atas puncak Semeru itu, di sisi sebelah kiri Jihad itu seperti ada bayangan putih dan layak itu adalah selendang. Saat itu Jihad langsung bisa dibilang kaget lah. Itu beneran selendang atau memang bayangan dari headlamp pendaki tuh. Dan ketika Jihad itu negesin sebelah kiri, tiba-tiba bayangan putih seperti selendang itu ada di sebelah kanannya si Jihad tuh. Dan saat itu Jihad lari tuh ke atas dan dia terpleset di batu sebelah kanan jalur. Alhasil dari dia jatuh itu, di sisi sebelah kanan tangan ini mengalami luka baretan. Saat itu juga karena Jihad membawa P3K, Jihad ini langsung mengoleskan betadin dan dikasih kapas tuh. Singkat cerita aja, sampai akhirnya dia sampailah di puncak Semeru tuh pukul jam 7 pagi. Dan keganjilan juga nggak nyampe di pas dia mau muncak aja. Keganjilan ini terjadi ketika di puncak Semeru. Ketika di puncak Semeru, Jihad ini nggak sama sekali ngelihat 3 rekannya itu. Dia belusukan tuh dari sisi sebelah kanan puncak, sebelah kiri puncak, sampai di dekat Wadus Gembel itu ya. Dia nggak nemuin 3 rekannya itu, yaitu Ica, Samsul, dan juga si Bewok. Logikanya, misalkan Bewok, Ica, ataupun Samsul ini turun, otomatis ketemu dulu sama si Jihad. Di sini Jihad mulai merasa aneh tuh. Kok gue nggak nemuin teman gue 3 orang itu? Dan di sini juga si Jihad mulai berpikir positive thinking. Mungkin ketika 3 rekannya turun itu, dia beda jalur, jadi nggak ketemu papasan tuh. Di situ Jihad meminta air ya kepada rombongan pendaki lainnya, dan sekitar 30 menit dia langsung turun ke arah Kelik lagi atau batas vegetasi sebelum akhirnya sampai di Kalimati. Keganjilan juga gak sampai di situ aja nih teman-teman semua. Jadi keganjilan ini juga dialami Jihad ketika turun dari puncak Semeru menuju ke Kalimati. Di sini ketika dia sampai Kelik, lagi dan lagi Jihad ini seperti ngantuk dan memutuskan untuk tidur di bawah pohon yang dilapisin oleh kain putih tuh. Sekitar 10 menit Jihad ini tertidur. Dan ketika bangun, Jihad ini melihat sekelilingnya itu putih. Benar-benar putih, dan dia nggak lihat pepohonan yang pertama kali dia naik ke arah puncak Semeru. Kita bermain logika lagi. Logikanya, misalkan itu kabut, otomatis sekitar jarak pandang 30 cm atau 1 meter lah, kita pasti ngelihat namanya bayangan pohon. Di situ Jihad bener-bener nggak ngelihat apa-apa, bener-bener kita putih aja gitu, bayangan dia itu putih sekelilingnya. Dan dari kejauhan bayangan putih itu mulai menghitam, sampai akhirnya bentuk bayangan hitam itu seperti layaknya burung yang mendekati ke arah Jihad. Dan ketika jarak 1 meter, bayangan hitam seperti burung ini berubah seperti putih lagi tuh. Dep. Dan di sini kuping Jihad ini mengalami sebuah keanehan. Yaitu apa? Yaitu dia tidak mendengarkan suara hutan lah, entah itu burung, entah itu angin. Dia benar-benar sunyi dan kedap. 2 langkah setelah dia berdiam diri tuh, dia mengumandangkan azan saat itu juga. Dan ketika azan itu selesai, bayangan putih seperti gabut itu seperti layaknya sebuah gerbang, sedikit demi sedikit, dan terbuka menjadi area pepohonan. Dan anehnya, pepohonan itu sangat rapih, jadi kanan kiri itu sangatlah rapi. Dan saat itu juga Jihad mulai mulai pergerakan lagi tuh, untuk mempercepat langkahnya supaya biar cepat sampai di daerah Kalimati. Namun sekitar 30 menit ketika lokasi Jihad ini diselimuti oleh kain putih ya, bukan kain putih ya, tapi berwarna putih, ngeblok putih gitu. Di sisi sebelah kirinya dia, atau masih berada di daerah atas Kalimati itu ya, pohon-pohon itu, hutan-hutan itu, dia melihat tenda putih, dan dia itu hanya melihat pantat tendanya aja tuh. Jadi bokong tendanya aja tuh saat itu juga. Sekitar jarak 5 meter sebelum ke tenda itu, Jihad ini seperti ada yang bisikin layaknya
kamu ngapain, kamu ngapain, kamu ngapain. Di sini Jihad lagi dan lagi. Apakah itu memang suara dari pendaki atau enggak? Oke, misalkan itu adalah suara dari pendaki. Berarti di sekeliling dia atau sekitar jarak berapa meter otomatis itu ada bayangan pendaki lah ya, atau di balik pepohonan itu ada pendaki lah. Di sini nggak ada. Dan entah kenapa Jihad ini nggak nerusin mendekati ke tenda itu tuh. Dia mulai kembali lagi balik ke titik jalur yang pertama dia melenceng ke arah kiri. Dan saat itu juga ketika perjalanan turun, Jihad ini menemukan dua pendaki, yaitu cewek dan juga cowok. Dikasihlah Jihad ini coklat yang enak rasanya dan juga minuman-minuman rasa-rasa lah saat itu. Dan ketika Jihad ini dikasih makanan dan juga minuman oleh dua pendaki, cewek dan juga cowok itu, Jihad ini seperti layaknya, ini orang apa bukan ya? Ini orang apa bukan ya? Di situ mulai negatif thinking tuh. Jadi ketika turun dari puncak Semeru menuju Kalimati, pikiran otak yang berada di otak Jihad ini benar-benar ngaco dan benar-benar ngawur. Sekitar 10 menit Jihad ini dikasih coklat dan juga air rasa-rasa oleh dua pendaki, cewek dan juga cowok. Di depan Jihad ini ada cabang yang kalau lurus itu seperti bukan jalur gitu. Dan dia mengarah ke arah kanan. Ngambil ke arah kanan. Otomatis kalau ketika naik belok kanan, pas turun belok kiri dong. Di situ Jihad mulai merasa, ya mungkin saat itu gue nggak nemuin trek ini nih. Dan Jihad ini memutuskan untuk mengambil jalur ke arah kanan ya. Dan sekitar 5 menit ketika Jihad ini mengambil jalur ke arah kanan, di balik pohon itu atau di sela-sela pohon itu, dia melihat seorang kakek-kakek dengan pakaian seperti warga lokal saat itu tuh. Pakaian kakek-kakek ini memakai celana pendek, memakai lekpon, dan sarungnya itu seperti di kesinin ya, kan dikalungin, dan memakai sebuah seperti topi yang dirajut oleh rotan. Ketika saat itu, kakek-kakek ini seperti menghampiri Jihad, seperti layaknya jalan tuh. Jihad mengarah ke kakek-kakek, sedangkan kakek-kakek itu mengarah ke Jihad. Sampai akhirnya si Jihad ini nanya, "Kek, kalau mengarah ke Kalimati kemana ya?" Si kakek-kakek ini senyum dan sambil menjawab, "Kamu kemana mas? Kalau ke arah sini, ini tempat lain." Maksudnya apa kek? Ya, ini tempat lain yang gak sembarangan orang masuk. Hati kamu bersih mas. Kamu gak bisa masuk ke wilayah sini. Yang bisa masuk ini hanyalah pendaki-pendaki dengan hati yang kotor. Saat itu juga Jihad mulai menganalisa ya, atau mulai berpikir gitu. Apa sih yang dimaksud dengan kakek-kakek ini? Saat itu Jihad langsung diarahkan oleh kakek itu, "Kamu ke arah sana mas. Jangan ke arah sini. Sekali lagi, kalau kamu lewat sini, ini berada di tempat lain." Saat itu Jihad mulai berpamitan dengan kakek itu dan mulai balik lagi menuju ke titik lokasi yang batas cabang itu. Dan benar, ketika dia berada di lokasi titik cabang yang kanan juga lurus, yang lurusnya ini benar-benar jalur yang seharusnya. Dan sebelah kanan ini seperti layaknya bukan jalur. Singkat cerita, sampailah di Kalimati sekitar jam 1 siang. Di situ temen Jihad ini kaget ketika Jihad sampai di lokasi tenda. Dan temennya mengira bahwa Jihad ini hilang. Saat itu Jihad langsung masuk ke dalam tenda dan temannya ini mulai nanya-nanya tuh, "Hat lo kemana? Hat lo kemana?" Dan ternyata 5 rekannya ini tidak ke arah puncak. Lantas, semalam itu Jihad mendaki dengan siapa? 5 rekannya siapa? Berarti saat itu juga bisa diambil kesimpulan bahwa 5 rekannya yang ketika melakukan pendakian menuju puncak itu siapa? Dan saat itu juga Jihad mulai ditenangin lah sama si Ari gitu kan, Samsul, Bewok dan juga Ica itu ditenangin tuh. Dan langsung dibikin teh diminum sama Jihad, bukan diguyur ke mukanya, kasihan juga kan. Orang baru turun dari puncak, trauma diguyur mukanya kan kasihan juga gitu. Sampai akhirnya jam menunjukkan sore ya. Jihad ini mulai pergerakan menuju ke Ranukumbolo tuh.
Dan di sini tidak ada terjadi masalah apa-apa, tidak ada kejadian mistis apa-apa, sampai akhirnya sampailah di Ranukumbolo itu sekitar jam 8 malam. Di sini memutuskan untuk mendirikan tenda lagi semalam, dan singkat ceritanya di pagi hari sambil ngopi-ngopi santai, obrolan itu terucap dari si Ari. Lo emang bener ketika kemarin tuh ke puncak. Dan Jihad ini langsung ngeluarin HP-nya tuh. Dan itu bener, foto Jihad itu lagi di puncak. Dan dia mengulas perjalanannya saat di Ranukumbolo, bukan di base camp Ranupani. Saat itu karena Ica ini bisa dikatakan adalah trauma ya akan hal-hal mistis, memutuskan omongan itu dan langsung membongkar tenda dan mulai pergerakan ke arah Ranupani. Aman-aman aja tuh sampai di pos 2, pos 1, dan sampailah tiba di pos Ranupani ini sekitar jam 5 sore. Dan jeep itu udah menunggu ya, udah nunggu rombongan Jihad ini sampai akhirnya langsung pergerakan menuju ke Pasar Tumpang. Ketika sampai di base camp Pasar Tumpang itu, mulailah dia mengulas pendakiannya tuh. Dan ternyata ada rekan si Jihad membawa wapak tuh. Di sini Jihad mulai emosi ya, bahwa lo ngapain bawa wapak gitu, bukan bawa wapak aja ke gunung ya, tapi untuk kehidupan sehari-hari juga lo ngapain gitu bawa wapak. Dan ternyata yaitu untuk jaga-jaga. Singkat cerita, sampailah di rumah masing-masing ya dengan selamat semua. Tidak ada kejadian hal-hal mistis lah yang mengikuti rombongan si Jihad ini. Nah, apa sih teman-teman semua pengalaman atau hikmah yang bisa diambil nih? Mungkin gue menitik poinkan ya bahwa di wapak sih ini. Karena ya kita nggak boleh percaya gitu akan hal-hal, entah itu wapak lah, entah itu jimat lah, entah itu kodam lah. Karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Yang melindungi kita hanyalah keimanan, doa, serta sholat itu sendiri. Dan jauhkanlah teman-teman semua akan percaya hal-hal seperti itu ya. Akan hal-hal percaya akan ya wapak-wapak tadi lah. Oke, itu aja teman-teman semua pengalaman si Jihad ya ketika melakukan pendakian ke Gunung Semeru bersama 5 rekannya di tahun 2014. Sekian aja dulu teman-teman semua pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat beristirahat. Korek mana? Korek dong. Puntungannya lah.